berempat lagi, kita berlima pagi hari ini. Mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya, kenapa jadi 5 orang katanya hostnya. Soalnya hari ini nih perlu Spesial mendapatkan banget ya. edukasi. Pencerahan ya. Pencerahan. Penting sekali Sobat Ambiar ya. Kalau Sobat Ambiar zaman dulu suka nonton Lenong Bocah, ya kan? Sekarang Aku. dengan hadirnya Kak Melissa Grace, kita mau ganti nama bukan pagi-pagi Ambiar. Tapi? Lenong Bocor. Oh. Kak Melissa Grace. Kenal dulu Lenong Bocah, ternyata sekarang menjadi seorang psikolog klinis. Betul. Memang pas ya kamera ada di sini, emang harus diobati. Kita butuh pengobatan. mentality kita yang bagus Obat ya. mental, pikiran dan Iya. juga mulia. Benar. Tolong Kamel sebagai seorang psikolog klinis, tolong diobati teman kami ini susah banget. Jambreng. Oh, ini. Maaf Kamel. Yang ini nggak usah diobatin, yang ini nggak usah diobatin. Kenapa? Tidak terselamatkan. Oh enggak. Salah. Emangnya lu sakit deh. Kalau yang ini sebenarnya obatnya satu aja. Apa? Kamu obatnya. Kak Melissa Grace, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sobat Ambiar, ada alasan kenapa kita hadirkan Kak Melissa Grace, karena pagi hari ini tema kita adalah mental health. Banyak orang yang mengesampingkan, mengecilkan arti kesehatan mental. Bahwa sebenarnya kesehatan mental begitu penting sekali. Terkadang orang menganggap remeh hal tersebut sampai lupa bahwa imbasnya bukan hanya hari ini tapi di kemudian hari. Nah, bintang tamu kita juga di pagi-pagi Ambiar, selain kita hadirkan Kak Melissa Grace, kita juga akan menghadirkan beberapa bintang tamu lainnya, termasuk ada seorang putri dari selebriti tanah air. Kita ingat Pinkan Mambo beberapa waktu yang lalu hadir di sini menceritakan hubungan dengan sang putrinya yang renggang. Nah, kita akan lihat seperti apa kisah dari seorang Michelle Ashley dalam tayangan berikut ini. Iya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan putri dari Pinkan Mambo untuk menjawab semua pertanyaan dari kita, termasuk juga netizen dan juga Sobat Ambiar. Ini dia Michelle Ashley. Michelle Ashley. Michelle, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Michelle, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Yang pasti kita turut prihatin atas apa yang terjadi dalam hidup kamu. Tentu saja juga kita di sini menghadirkan seorang Kak Melissa Grace untuk bisa membantu kita semua di sini untuk bisa mengurai satu persatu termasuk mencari solusinya ya. Buat Michelle, silakan boleh duduk, dan pastinya Sobat Ambiar, semoga ini juga bisa menjadi bahan edukasi untuk kita semua bahwa tentu saja perseteruan antara ibu dan juga anak sebenarnya mudah-mudahan bisa diselesaikan apabila kita tahu masalahnya dan bisa dikomunikasikan dengan lebih baik, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau kita mau nanya sama Michelle, kondisi kamu sekarang gimana? Kondisi aku, I'm kind of having like a mixed feelings. Antara ada rasa takutnya, ada rasa pressure-nya juga banyak. Tapi kan kalau misalnya aku memberitakan berita ini juga banyak konsekuensinya yang harus aku hadapin, dan sebelum mengeluarkan ini aku udah siapin duluan. So I'm all ready. Oke, kita kan lihat bahwa beberapa kali kamu hadir di beberapa podcast ya, menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ketika kamu menceritakan itu semua dengan sadar dan kamu tahu konsekuensinya, ketakutan terbesar dalam pikiran Michelle tuh apa sih sebenarnya? Pertama, aku takut mami aku salah tangkap, karena takutnya malah berpikir negatif tentang apa yang aku bakal omongin. Kedua juga, I'm scared that he can do anything in prison yang apa ya, bikin aku gelisah atau gimana. Oke. Ini juga menjadi satu yang viral di media sosial, pengakuan mengenai homeschooling. Tadi kita sempat lihat sedikit. Emang sebenarnya apa yang terjadi sih? Kamu homeschooling atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya aku tuh udah selesai sekolah dari kelas 6 SD.
sekolah sampai kelas 6 SD. Iya, Itu masih tinggal sama mama saya. masih. Setelah itu kamu lanjut sekolah nggak? Setelah itu aku nggak lanjut sekolah karena taunya tentang apa yang lagi beritain kan. Bisa mohon maaf, bisa lebih sedikit keras Oh, lagi iya, untuk saya. bicaranya. Aku taunya nggak sekolah karena masalah yang tentang lagi banyak beritanya tuh. Iya. Iya, Berita apa mohon maaf? Pada waktu itu berita. pada waktu itu yang sekarang lagi naik. Oh, oke, berita. Oke, baik, berita di mana kamu menjadi korban dari kejadian tersebut. Itu kamu kelas 6 SD? Iya, kelas 6. Oke, akhirnya setelah itu tidak lanjut sekolah di tingkat SMP. Iya. Alasannya apa sayang? Kalau yang kamu tahu? Alasannya aku sebenarnya nggak terlalu tahu, tapi kemungkinan karena masalah ini jadi nggak lanjut sekolah. Oke, yang meminta untuk tidak lanjut sekolah di tingkat SMP, apakah dari kamu sendiri atau dari mami kamu? Dari nggak, kalau dari aku pengen masih lanjut, tapi mungkin karena waktu itu kita juga niatnya tuh mau perpindahan sekolah, tapi belum lanjut jadinya. Terus ya selanjutnya aku juga nggak tahu. Oke, kita mau Kamu kasih nggak lihat. tanyakan itu sama mama sayang? Enggak. Ya, karena ya udah cukup tahu kondisinya aja gimana. Oke, Michelle, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Hanya tamat sekolah dasar, Michelle Ashley ngaku homeschooling demi jaga martabat Pingkan Mambo. Jadi keputusan untuk tidak melanjutkan sekolah itu ada di mami kamu? Kalau itu aku nggak tahu sih. Nggak tahu, jadi itu keputusan siapa kalau tidak melanjutkan sekolah? Mungkin karena situasinya kurang. Yang mengharuskan kamu juga takut untuk bertanya sama mama, dan Iya. kamu juga lebih baik tidak tahu gitu. Iya. Oke, jadi kamu bilang ke orang-orang kalau kamu homeschooling gitu? Maksudnya seperti itu ya? Iya, karena sebelumnya mamiku udah mengatakan kalau misalnya aku Sudah homeschooling berstatement kan. homeschooling. Iya. Jadi kalau misalnya aku bilang enggak kok, aku udah keluar dari sekolah, nanti berbeda gitu. Oke, tapi sebenarnya kamu pengen lanjut sekolah nggak saat itu? Masih pengen. Terus bilang nggak sama mami, aku pengen lanjut SMP? Iya, bilang. Jawaban mami? Jawaban mami bilang kalau mau masuk sekolah harus pintar dulu. Harus benar dulu. Iya. Maksudnya apa yang harus dibenarkan? Dalam artinya? Jadi dalam semua arti, kalau misalnya kayak iya, sebelum sekolah tuh harus pintar dulu, jangan kayak bodoh. Jangan apa sayang? Jangan karena jangan kayak bodoh. Oke. Oke, itu jawaban dari mami kamu ya? Iya, tapi mungkin perkataan mami emang suka apa ya? Suka Suka ceplos. iya, ceplos kan. Jadi emang dengan bahasa yang kurang pantas selayaknya Iya. ibu gitu ya. Tapi tanggapan papa kamu ya, ketika papa kamu tahu dong berarti kamu tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. iya. Lalu tanggapan papa kamu responnya seperti apa? Oh, kalau papa baru tahu pas papa aku jemput. Jadi sebelumnya tuh taunya yaudah aku lanjut sekolah. Oke, berarti ada komunikasi yang tidak terjalin antara kamu dan papa kamu sampai papa kamu sebenarnya nggak tahu bahwa kamu tidak sekolah. Iya. Tapi selama kamu tidak sekolah, Michelle, apa yang kamu lakukan? Kegiatan apa? Kamu tidak sekolah di rumah kah? Atau kamu ada les? Atau kamu Kegiatannya paling sehari-hari aku pastinya jagain adik-adik aku, bantu jagain adik-adik. di rumah? Jagain adik? Iya, Jagain adik-adik. iya, jagain. Adik-adik ada berapa orang? Adik-adik aku ada 3. Kamu jagain semua itu. Mama Iya. ada di mana? Mama kadang kerja, kadang bikin masakan. Oh, oke. Tapi kalau bikin masakan berarti ada di rumah. Iya. Ada suster nggak? Mama pakai jasa suster nggak? Suster kadang ada, kadang enggak. Jadi susternya kayak keluar masuk. Oke, Kak Melisa sebagai seorang psikolog klinis ya, gimana sih melihat ini komunikasi yang sepertinya tidak terjalin dengan baik gitu? Antara anak. Anak keinginannya pengen sekolah, tapi dari pihak ibu menurut pengakuan sang anak bilangnya ke orang-orang bahwa sang anak lanjutnya homeschooling padahal tidak. Oke, iya.
Jadi sebenarnya gini, kalau kita punya masalah dengan seseorang, orang yang paling tepat kita ajak untuk bicara adalah lawan kita sendiri ya. Maksudnya orang yang kita punya masalah dengan A, maka kita idealnya adalah bicaranya ke A gitu. Tapi tadi kan dari ceritanya Michelle gitu ya, berarti ada komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar dan harmonis gitu. Memang perlu diketahui oleh para orang tua semua bahwa hak anak itu bukan hanya hak untuk mendapatkan kebutuhan fisiologis misalnya seperti sandang, pangan, papan, tapi juga kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan, kebutuhan untuk bermain, kebutuhan untuk bisa bebas berkreasi, dan terutama kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman gitu. Nah, bentuk-bentuk pengabaian gitu ya, ignorance itu juga merupakan salah satu bentuk kekerasan pada anak gitu ya, pada kondisi yang ideal. Akan tetapi kita juga perlu melihat bahwa terkadang nih situasinya tidak berjalan seideal itu. Dalam arti gini, kalau seorang misalnya let's say single mother, single father gitu, atau mungkin parent yang kebutuhan fisiologis dari anak-anaknya saja belum cukup terpenuhi, sulit rasanya untuk beranjak ke pemenuhan kebutuhan di tingkat yang selanjutnya, which is adalah kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta, kebutuhan akan diterima dirinya gitu. Jadi memang ya idealnya anak-anak pasti punya hak-hak yang lebih dari itu semua, tetapi sayangnya kondisi tidak selalu berjalan ideal. Jadi kita juga tidak bisa untuk memberikan penilaian dengan hal-hal yang komunikasi yang sangat terbatas dari media ya, karena kan baik Michelle ataupun mungkin mamanya pasti ada hal-hal sensitif yang masih tidak dibicarakan gitu. Dan nggak harus juga karena itu adalah ruang private gitu ya. Harusnya memang dibicarakan duduk bareng ya, kalau perlu penengah, perlu profesional silahkan gitu. Jadi dengan adanya di media ini memang akan semakin kompleks masalahnya. Betul. Antara bukan hanya satu dan satu, tapi juga kemudian melibatkan saran-saran dan sebagainya yang bukan hanya membangun, kadang-kadang juga menjadi yang berkonflik ini jadi ruwet dan bingung. Betul. Apalagi ini menjadi viral di media sosial, kemudian akhirnya juga netizen menjudge satu sama lain tanpa mengetahui detail permasalahannya seperti apa. Tapi Michelle, kita mau kasih lihat buat kamu beberapa waktu yang lalu mami kamu hadir di sini. Ada statement dari mami kamu. Kita akan minta tanggapan dari kamu. Aku ke Bali, habis lah. Aku hampir jadi gelandangan di Bali 3 hari, nggak bisa pulang ke sini. Itu juga karena nyamperin Michelle, begitu sayangnya aku sama dia. Sampai aku udah jual aja mobil Jakarta, hilang mobil satu nggak apa-apa. Kalau misalnya lagi ada uang, yang pertama kali aku beliin tuh Michelle. Kalau dihitung dari Michelle kecil juga udah miliaran Michelle. Mami keluarin buat kamu sekolah di Amerika dan lain-lain. Iya tapi kan ini utangnya, bayar dong. Iya aku bayar, aku cicil boleh nggak? Soalnya aku nggak ada uang segitu. Michelle jangan lihat. Kadang orang tuh kelihatan berantakan, tapi yang bayar sekolah Michelle tuh atas nama Pinkan Ratnasari. Susunya Michelle, bajunya Michelle, sampai hari ini pun mam aku di Bali, aku pengen beli aksesoris, aku transfer 2 juta. Mam minta uang, nggak usah minta, Michelle ambil aja di mall itu sepuasnya, langsung Michelle kasih tahu aku beli apa. Tapi aku mau cash, nggak usah cash, bisa tinggal tunjuk aja, Michelle mau apa. Ya itu kalau lagi punya uang ya aku baik sama anak. Tapi ya intinya Michelle jangan lihat mami dengan pemikiran anak umur 17 Michelle. Michelle tuh harus lihat mami susah membesarkan anak 5. Nggak semudah Michelle, anak muda yang belum bekerja. Michelle coba cari uang 50.000 coba, gampang nggak? Menurut aku susah loh, cari uang 1.000 pun itu susah. Jadi nggak gampang untuk membesarkan anak. Memang kewajiban orang tua ya, untuk tentu saja memenuhi sandang, papan, pangan bagi anak-anaknya tanpa harus disebutkan. Itu sudah jelas menjadi kewajiban. Tapi barangkali itu adalah keluh kesah dari seorang Pinkan Mambo. Kalau Michelle sendiri menanggapinya, melihat statement dari mami kamu seperti apa? Kalau tentang biaya dan facilities segala macam, itu I'm very thankful for her, karena ya dari kecil aku udah dibesarin sama dia dan semuanya biayanya ada di dia, dan ya, aku bisa besar sampai sekarang. Tapi that's kind of like a responsible for parents as well. Betul, tanggung jawab ya. Iya, itu buat tanggung jawab untuk ya orang tua gitu. Terus tentang masalah dia keluarin biaya ke Bali dan segala macam, itu emang kebanyakan orang-orang yang aku kenal tahu aku tuh
enaknya iya nggak enakan dan segala macam. Nah apalagi minta-minta barang-barang hal mahal kalau nggak di kayak tawarin duluan. Jadi pas aku di Bali, Mami sempat mama yang nawarin. Iya, Mami sempat beberapa kali. Tapi kan mama kan menurut kita anak-anak kita ya seperti mama kan berjuang sekecil apapun perjuangan orang tua itu kan suatu bentuk pengorbanan dari orang tua buat kita. Kalau kamu lihat pengorbanan mama ke kamu tuh gimana? Kamu merasa apakah mama sudah berkorban banyak untuk kamu atau ya itu cuma kewajiban mama harus seperti itu ke aku? Ada nggak pemikiran yang seperti itu saya? Selain dari masalah yang lagi terjadi dalam hidup kamu, iya. Selain dari itu, she's a great mother. Dia mama yang baik, mama yang bisa besarin aku sampai sekarang dan semuanya dia tanggung jawabnya benar. Iya, kamu memaklumi keadaan mama. Intinya seperti itu ya saya. Michelle, tapi aku penasaran kan kamu bilang bahwa kamu sekolah sampai kelas 6 SD, kemudian harus pura-pura bohong bahwa kamu homeschooling karena ada statement mami kamu duluan yang menyatakan kamu homeschooling. Tapi tadi mami kamu juga kalau kita lihat di tayangan bilang bahwa yang bayarin kamu sekolah di Amerika itu adalah mami. Jadi homeschooling sekolah sampai kelas 6 SD lalu 1 sampai 6 SD di Amerika gimana itu sekolahnya? Jadi yang di Amerika itu aku kelas 2 sampai 3 SD. Oh oke, waktu masih kecil berarti ya. Kecil. Setelah itu baru putus sekolah di Indonesia. Dan kalau misalnya tentang homeschooling juga sebenarnya aku nggak bohong karena pas di masa-masa SD itu aku pernah homeschooling juga buat akselaritas. Tapi memang sekolah terputus sampai kelas 6 sampai SD. Kelas 6. Iya. Dan nggak lanjut ya sampai sekarang ya saya. Setahu aku nggak. Memang tidak lanjut. Iya, setahu aku. But you want? Memang kamu tidak mau atau memang sebenarnya kamu mau lanjut sekolah? Aku udah berusaha untuk bilang papa kayak, bisa urusin nggak sekolah aku dan segala hal macam untuk urus di Bali. Tapi karena ijazahnya ketahan dan ketahan itu apa karena ditahan ataukah memang belum membayar tunggakan misalnya? Kalau itu aku kurang tahu. Iya. Michelle, ini ada pertanyaan dari aku ya, sedikit penasaran. Kamu kan sekarang ini sudah dewasa. Artinya kamu begitu cantik dan waktu Mama ada di sini dikatakan bahwa kamu sudah tidak lagi bersama dengan orang tua. Memilih tinggal sendiri untuk bisa take care yourself lah, iya kan? Dengan kamu berada di media, sosial media, semuanya membicarakan Michelle dan Mama. Apakah ini bentuk pemberontakannya Michelle sekarang ini yang Michelle berasa bahwa ini waktunya saya untuk berbicara? Dan kenapa baru sekarang untuk berbicara? Artinya begini, kan masa mudanya Michelle sekarang ini kan sangat baik sekali gitu untuk bisa, saya harusnya jadi begini nih. Artinya kita punya masa lalu dengan banyak cerita orang tua begini, tidak semua dibesarkan dengan sesuai dengan harapan kita. Tapi sebagai anak muda yang sekarang ini dengan sosial media yang besar, Mama juga artis bagaimanapun juga, kamu bisa memakainya dengan baik dong. Nah, apakah kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan sekarang ini adalah bentuk pemberontakan dan itu benar buat Michelle? Kalau pemberontakan enggak, karena dari dulu emang aku pengen ngomongin ini, tapi mentalnya belum kuat. Ya, Kenapa aku baru speak up sekarang? Karena dulunya aku mikir ini tuh hal buruk untuk diberitakan ke media dan untuk Karena aku melihat sendiri. Mama. Ya, ya. Baik, Michelle, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Kita minta tanggapan kamu juga. Michelle Ashley akui belum ada komunikasi dengan Pinkan Mambo. Belum ada permintaan maaf. Michelle sekarang tinggal di mana? Sekarang aku lagi tinggal sama saudaranya papa. Saudaranya papa? Iya. Saudara papa kandungnya Michelle ya. Alasan kamu tidak kunjung pulang ke rumah mami selama 5 bulan karena? Karena I don't feel safe at home. Tidak merasa aman di rumah? Iya. Kenapa nggak merasa aman? Karena terutama mereka masih hubungan dan itu yang membuat aku kayak gak aman di rumah dan mungkin kayak Hubungan Ya, antara Mama. ya hubungan Mama dengan Yang satu. yang di sana Iya. gitu ya sayang. Oh, Oke. Ini pemberontak. Baik, Michelle, komunikasi sama mama terakhir kapan? Sama mami? Berontak. sekitar
Iya kan? Sebulan yang lalu atau 4 minggu yang lalu. Kak Melisa, menurut kami sih kalau melihat ceritanya dari Michelle sendiri ya wajar ya gitu, karena kan seperti anak Michelle ini pastinya kan butuh waktu untuk bisa move on dari semuanya. Ketika ada cerita lama terusik kembali, pasti kan dia akan mengulang hal-hal cerita negatif yang dulu. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah. Kalau menurut Kak Melisa sendiri gimana? Ya, jadi rumah itu kan, keluarga itu kan adalah primary support yang memang diharapkan setiap orang untuk memberikan rasa aman. Nyaman. Ketika tidak terjadi atau tercipta rasa aman di situ, ya mungkin ada peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang begitu membekas dan melukai. Mungkin bukan hanya hadir atau tidaknya sosok di dalam rumah itu, tetapi bahwa kenangan-kenangan di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi juga bisa menjadi trigger atau pencetus dari luka yang memang sudah lama itu. Ya, jadi kita sebagai orang tua mestinya memahami itu ya, Kak. Betul. Untuk tidak menjudge anak kita bahwa anak kita tidak nurut sama kita. Jadi anak juga belajar, belajar bagaimana dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri saat ini yang kita lihat, dan sebagai orang tua sayang. Ya, it's okay. Betul. Kita berharap yang terpenting adalah komunikasi tetap terjalin, baik buruknya anak ataupun juga orang tua tetaplah darah daging sendiri, karena tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Michelle kangen gak sama Mami? Kangen gak sayang? Mungkin apa yang dirasain dulu saat ini ketika Michelle menangis? Mungkin karena aku nggak bisa merasa secure di dalam rumah. Tidak merasa aman. Betul. Dan aku harus tinggalin rumah karena Banyak kenangan-kenangan yang nggak enak di hati kamu. Iya. Ya, sayang. kan aku juga pengen hubungan yang baik sama Mami, tapi mungkin emang ini udah ditakdirkan untuk terjadi karena banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari sini. Ya, Kamel sebentar. Michelle kan masih ada papa ya, masih punya papa ya. Kenapa Michelle nggak tinggal sama Nggak papa pilih aja? papa. Karena aku lagi ada urusan di Jakarta dan papa juga lagi dinas di Bandung. Oke. Tapi untuk sekarang abis semuanya udah kelar, aku bakal tinggal sama papa. Jadi kamu akan memilih untuk tinggal sama papa nantinya? Kan sekarang tinggal sama saudaranya papa, Iya. otomatis akan dapat pantauan dari papa ya sayang. Komunikasi sama papa bagus. Komunikasi bagus, lancar semuanya. Oh, kalau sama papa komunikasi lancar? Iya. Oke, berarti ada kalau komunikasi sama mami itu yang kurang lancar. Bahkan ketika ini menjadi viral, mami coba hubungin kamu nggak? Belum. Sama sekali. Belum. Dan misal juga belum ada hubungin saya. Iya, aku juga belum ada. Oke, buat Kak Melisa, mungkin kita juga berharap ya bahwa yang terpenting komunikasi, membuka hati satu persatu diurai, semoga bisa terselesaikan masih. Iya, dan yang ditunjukkan Michelle ini, yang barusan ini adalah menurut saya melihatnya sebagai salah satu bentuk respon terhadap luka-luka lama ya. Tadi ketika saya kemudian mengatakan tentang bagaimana rumah seharusnya memberikan rasa aman, dan juga ada pengalaman-pengalaman yang mungkin terjadi di situ yang bisa men-trigger, dan ternyata memang betul Michelle-nya ter-trigger gitu ya. Jadi Michelle sekarang yang paling penting adalah bagaimana cari support system yang bisa membuat Michelle merasa aman ya. Kalau Michelle di sosial media misalnya boleh di-share tapi juga boleh dibatasi juga. Kenapa? Karena sosial media tuh Michelle nggak bisa kontrol. Betul. Gitu. Jadi instead of itu lebih baik cari support system yang memang bisa bikin kamu lebih merasa secure. Iya, betul. Karena itu yang perlu dipenuhi dulu. Betul Tapi sekali. itu yang kita harapkan juga, bahwa yang dikatakan Kak Melisa bahwa Michelle juga perlu tentunya memfilter apa yang bisa diceritakan di publik, apa yang tidak bisa diceritakan di publik. Tapi seandainya Michelle bisa menyampaikan sesuatu untuk Mami, do you miss her? I do miss her. I do miss her and I love her too. Oke, anything you would like to say? Apa yang mau kamu sampaikan untuk Mami, yang kita yakin Mami kamu lagi nonton pagi hari ini? Mungkin untuk sekarang aku minta maaf karena keadaan kita jadi kayak gini sekarang, tapi I hope that we can learn from our mistakes, and untuk masa depan kita juga lebih baik seterusnya. Dan
I hope you know that I love you so much that I don't mean anything to hurt you. And I'm looking for peace for us, so I hope you get this. And aku berharap selanjutnya juga bisa lebih bagus. Amin. Kita doakan yang terbaik. Michelle, nomor mama kamu nggak kamu blok atau sebaliknya mama kamu nggak blok nomor kamu kan? Kebetulan mami aku yang ngeblok. Mami kamu ngeblok nomor WhatsApp kamu? Iya. So please, Pinkan Mambo, kita mengenal Pinkan sering datang sini. Kita berharap hubungan Pinkan sama Michelle baik-baik saja. Tolong dibuka untuk blok WhatsApp-nya supaya bisa berkomunikasi. Ini sudah menjadi perhatian publik. Ya, bagaimanapun ibu dan anak loh. Betul, ibu dan anak. Tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Tapi bagaimana bisa menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Kita berharap hubungannya baik-baik saja. Dan buat Sobat Ambiar, kita doakan yang terbaik juga untuk Michelle ya. Michelle tetap bangkit sayang. Kamu pasti aman bersama kita semua ya. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Ini juga berhubungan dengan mental health pasangan suami istri, di mana sang anak juga pernah mengakui bahwa dia sempat mengalami masalah mental health. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Mona Ratuliu dan juga Indra Brasko. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Kak Mona, good morning, welcome back. Selamat datang kembali, please. Sudah hadir, ini dia Mona Ratuliu dan juga Indra Brasko. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Abang. Sama-sama, terima kasih. Berbicara mengenai mental health khususnya untuk anak-anak, pasti banyak hal yang bisa diceritakan oleh pasangan ini. Seperti apa kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar.